Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertemuan kita pada kedua kali. Alhamdulillah. Coba saya cek dulu yel-yel yang pernah saya gaungkan di sini, masih ingat ya yel-yelnya. Kalau saya mengatakan semangatnya, nah, apa? Raih surga. Ya, pemburu surga. Pemburu surga gitu loh. Bisa suara Ya, gitu. Semangat Iya. Pemburu surga. Lah ya kan Rasulullah menjamin kita masuk surga dengan mudah kalau kita rajin taklim. Makanya ketika kita ngundang teman-teman, ayo kita mau ke surga nih. Oh, gitu aja jawabannya, bukan sekedar taklim. Karena itu adalah tujuan utama kita kan, ke surga kan. Semangatnya. Pemburu surga. Telat rek. Balik. Semangatnya. Pemburu surga. Biasa. Allahu Akbar. Minta hasil rugi. Saya tawarkan dulu, Anda ingin tambah bahagia atau tambah sengsara? Tambah bahagia. Itu sekarang saya ingin sekarang juga ya, begitu saya sampaikan materi ini Anda merasa semangat untuk meraih kebahagiaan yang levelnya bertambah-tambah. Mau? Mau lah. Pinter sudah benar. Alhamdulillah. Mau lah. Iya, mau. Kalau boleh saya katakan begini. Resep yang saya sampaikan ini kita akan tetap bahagia sepanjang musim. Mau musim durian tetap bahagia, ya. Musim apa lagi? Rambutan bahagia, semuanya bahagia. Musim tapera gimana? Musim taper tetap bahagia. Ya, tapi kita nggak mau ikut. Potong gaji. Kita nggak mau bahagia, tapi nggak mau kan? Ya. Iya, nggak mau. Nah, termasuk siapa pemimpinnya, kita tetap bahagia karena kita bisa mengelola keluarga kita. Nah, begitu ya, insya Allah. Terserah suaminya ada di rumah atau kerja lama, insya Allah kita akan kemas itu menjadi bahagia semua. Ternyata, ya memang harus begitu. Quran itu datang untuk membuat kita selalu bahagia. Betul, serius. Meskipun dalam penderitaan, meskipun dalam kita dizolimi sekalipun. Ya, iya. Termasuk makanya merasa istri ini dipermainkan, tetap bisa bahagia asal bisa mengelola kondisi itu dengan sabar. Iya, serius. Tergantung kita sendiri. Tergantung kita sendiri yang apakah kita menjawabnya dengan cara-cara yang Qur'ani sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an. Itu aja kuncinya. Ketika dulu kita menikah ya, pada menikah semua dengan pasangannya di awal-awal itu hiasan yang ada di ruangan pernikahan kita itu apa ya? Bunga. Ya betul, bunga kan? Iya. Bukan gambar dua macan betina jantan bermesraan, bukan kan? Iya. Ada macan harimau tuh loh, mesraan gambarnya, enggak kan? Iya. Padahal mesra gitu, enggak buat apa gitu. Tapi bunga. Kamboja. Oh, Wah, itu. Bukan itu. ini udah masih belum konsentrasi baru datang ya kan? Ini waktu nikah. Bunga apa ya? Masa Kamboja? Banyak mawar. Orang Bali. Sudah pakai apa? Bunga apa? Merah. Apa? Mawar. Mawar dan melati. Melati. Oke. Lali deh, Iya. apa lali deh. Iya. Walaupun usia kita sudah ada yang lanjut ya, tetap bahagia itu akan semakin memuncak. Mestinya begitu kan? Iya. Betul kan? Bukan makin padam, makin memuncak. Karena masing-masing kita sudah latihan untuk mengelola keluarga biar tetap bahagia kan? Tambah pinter gitu loh mestinya, bukan tambah kurang. Ya kan? Seperti kita naik motor. Awalnya kita kalau latihan mau jatuh gitu kan? Ya, lama-lama asik, lama-lama ngepot. Lama-lama ngemerem gitu loh, merem jalan terus ya kan? Sampai begitunya. Nah, begitulah keluarga mestinya. Jadi nggak ada istilah kan tua Pak Ustaz masalah bahagia. Loh, bukan itu masalah. Justru karena tua itu sudah semakin mahir memerankan kebahagiaan. Makanya tugas yang sudah menjadi mbah-mbah ini mengajari cucu-cucunya sekarang generasinya. Masya Allah, itu jadi amal jariah. Nah, karena itu istilah saya itu sekarang bahagia kita itu dengan konsep bunga. Karena bunga tadi ya, bunga ya. Nah,
Saya ambil ini bukan sekedar ngambil, tapi ada ayatnya. Jadi saya padankan dengan konsep bunga yang akan saya jelaskan sekarang. Dan itu sudah kita hafal doanya. Dan insya Allah kita nggak pernah lepas doa ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah pasangan-pasangan kami, anak cucu kami, qurrata a'yun. Apa qurrata a'yun? Penyejuk hati. Tuh. Coba. Nah, seriuskah kita berdoa selama ini? Itu pertanyaannya. Doa loh ini. Kita berdoa ini yang ngajari siapa doa ini? Orang tua kita. Enggak, kita berdoa itu ajaran dari siapa doa itu? Rasul ngajari siapa? Allah langsung. Minta padaku. Kita minta dengan cara ajaran Allah. Kan pas sekali, senang Allah kan? Kita berdoa sama Allah dengan caranya yang Allah tawarkan. Pasti senang tuh Allah. Masalahnya selama ini kita serius nggak berdoa? Insyaallah. Nah itu masalahnya kita. Nah sekarang ini saya ingin menguatkan semangat doa kita. Nah gitu ya. Nah di antaranya kita akan lebih serius berdoa dan betul-betul yakin dengan hasilnya kalau kita paham maknanya. Nah begitu ya, paham maknanya. Coba ya. Jadi kita ingin jadi suami, jadi istri, dan generasi kita adalah qurrata a'yun, penyejuk hati. Bahkan saking bagusnya dia siap jadi pemimpin. Tuh, itu maksudnya. Saking hebatnya kepribadiannya, dia cocok jadi pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Pemimpin itu panutan, membimbing orang. Tuh bayangkan. Jadi kita ini levelnya akan naik terus dengan doa ini mestinya gitu loh. Nah, kenapa belum naik? Jangan-jangan kita belum berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan, bukan nuduh loh ya. Jangan. Semangatnya. Pemburu surga. Kan begitu. Nah, sekarang saya ingin sampaikan kepada Anda. Qurrata a'yun tadi kan menyejukkan hati. Berarti orang ini akan menjadi pribadi yang ketika dia bicara, ketika dia berdandan, ketika dia memutuskan masalah, nyeneng no. Makasih ya, ini senang semua. Nggak ada yang menyedihkan orang yang bersama dia. Itu namanya qurrata a'yun. Enggak, artinya keberhasilan dia juga karena sering terus gitu kan? Gitu kan? Sama dengan keberhasilan kita dalam doa, sering-sering diucapkan. Rabbana, doa terus kepada Allah lebih berhasil daripada jarang berdoa. Nah, itu ngambil ibrohnya. Makin banyak Anda berdoa, Allah tidak akan pernah mengecewakan. Allah loh. Coba kalau tidak pada anak dah minta terus dengan cara yang bagus, gimana? Tega nggak ngasih dia? Iya. Tega nggak ngasih? Enggak. Allah tuh bukan ibu, Allah tuh bukan bapak. Allah itu sudah nggak bisa dibandingkan dengan seluruh manusia. Sungguh super hebat yang kita dapatkan kalau doanya serius. Nah, kita bahas sekarang. Nah, dengan saya tekankan kepada qurrata a'yun, penyejuk hati. Nah, dalam bahasa Quran atau bahasa Arab, apa sih sesungguhnya yang dinamakan qurrata a'yun? Ya, kan artinya penyejuk hati, sudah jelas ya. Tapi lebih rincinya apa maksudnya? Ada dalam tafsir begini. Nah, ya. Jadi qurrata a'yun adalah artinya, maksudnya dan maknanya yasurru man haula. Pribadi yang selalu membuat senang orang-orang yang ada di sekitarnya. Membuat senang, yasurru. Yasurru ya. Man siapapun, haula yang ada di sekitarnya. Kalau dia bapak, anak-anak yang dekat dengan dia selalu abi, senang toh ya, nggak pernah. Ada ayah datang, bahaya ini. Nah, nggak begitu, nggak akan terjadi. Nah, ada ayah datang, mari senang. Itu qurrata a'yun. Tapi kalau begitu ada ayat, ada ayah datang, wah ada ayah datang, itu bukan qurrata a'yun. Iya. Weh, cuma Umi datang, Umi, wah itu bukan qurrata a'yun. Tapi kalau Umi datang, ditunggu dia, Umi, gandolin semua. Oleh-oleh. Ya nggak apa-apa, iya oleh-oleh, bener, nggak apa-apa. Sekarang harus bawa oleh-oleh. Ya. Di antaranya oleh-oleh, bukan hanya sekedar oleh-oleh, ya kan? Di antaranya nggak dipungkiri. Artinya orang tuh senang merapat kepada orang yang qurrata a'yun. Kalau dia suami istri, sulit pisahnya.
kan merapat terus. Dia menjauh, pengen pulang, rindu. Saya mau pulang ini, ya kan? Baru 4 hari dari sini, pengen pulang. Ya, padahal saya tanah kelahiran di Pancor, tapi saya pengen pulang ke Bangil, ya karena sudah pindah gitu kan, sudah lama di sana. Bentar di Bangil. Di sana ada Kuratayunnya soalnya, ya kan? Saya orang Bangil. Semangatnya. Pulang ke Pancor. Kebalik ya. Karena di sini ada suaminya di sini soalnya kan. Bunganya dipanggil. Ya ada bunganya di Bangil tuh, bisa tahan dia. Nah, jadi selalu menyenangkan, ya kan? Jadi sebagai seorang istri yang Kuratayun, ngomongnya dikemas menyenangkan suaminya. Bahkan lirikannya menyenangkan suaminya. Lirikannya jelas. Ya. Dehem-dehemnya juga menyenangkan suaminya. Pokoknya semua yang ditampilkan itu bukan membuat suaminya apa? Nggak gitu no. Ya Allah, seneng banget, surprise terus. Ya, itu. Selalu senang, serius. Ya. Kemudian, nah, dari sinilah kemudian saya berpikir, apakah yang selalu menyenangkan dimanapun ditaruh, apapun keadaannya? Bunga. Saya membuat perumpamaan ya, biar lebih paham kita mempraktikannya kan. Bunga di musim hujan indah, di musim kemarau indah. Ditaruh di luar rumah indah, di dalam ruang tamu indah, dalam WC indah juga. Jadi bunga itu membuat indah dimanapun tempatnya, apapun nasibnya. Dan itulah Kuratayun. Itulah suami istri dalam setiap fase kehidupannya, selalu seperti bunga. Berbahagia, berbunga-bunga. Berbunga-bunga toh. Nah itu dia. Sudah masuk kan? Masuk. Sudah celap kan? Ya. Semangatnya. Pemburu. Nah sekarang biar semua jadi Kuratayun, saya bikin ya-yalnya lagi. Nah, ya Kuratayun ya. Jadi kalau saya mengatakan Kuratayun, jawabannya penyejuk hati. Saya tanya, "Mbeta ya?" Sudah kira, "Ini ya, alhamdulillah." Semua menunjuk dirinya biar jadi. Mau nggak jadi Kuratayun? Nah itu, jawab sudah. Mau dong. Ini cara sederhana untuk membuat kita segera cepat jadi Kuratayun. Soalnya, siapa yang jamin besok pagi Anda dipanggil Umi? Mungkin almarhumah. Iya. Lo serius ngomongnya? Siapa yang manggil? Yang bilang Anda apa? Mama, besok ada manggil Mama. Mungkin almarhumah. Kalau saya belum tentu dipanggil Abi lagi. Almarhum Ustaz Jun. Biasanya lo serius. Makanya kita harus bukan hanya kita pingin kalau belanja cepat saji. Kalau kita ngirim pesanan ke Shopee cepat datang. Kita juga harus cepat berubah. Itu lebih penting daripada sekedar barang cepat datang. Betul? Betul. Nah, itu dia. Ya. Allahu Akbar. Nah, jadi kalau saya mengatakan Kuratayun, jawabannya penyejuk hati. Mana dia? Ini dia, sambil senyum. Ini dia. Alhamdulillah. Langsung jadi. Nah, itu. Mau nggak nih masalahnya? Mau. Meleka ini pada? Kita coba Kak. Kuratayun. Mana dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah dong. Oh gini lah. Iya boleh jadi, boleh. Ini dia alhamdulillah. Oke, baik. Nah, baik. Sudah ya. Jadi makna Kuratayun sudah masuk ya. Itu orang yang selalu penampilannya apa saja dari luar dalamnya menyenangkan orang-orang di dekatnya. Kalau dia istri menyenangkan suaminya, anak-anaknya, bahkan kalau cucu-cucunya senang juga. Kalau dia suami menyenangkan istrinya, bukan tetangganya kan, ya. Istrinya dulu yang dekat. Bahaya kalau tetangga. Ya, tetangga juga senang, tapi artinya mendahulukan keluarga dekat. Itu yang kita bahas ya. Tetangga juga senang karena memang bagus orangnya. Nah, begitu ya. Tetapi jelas hak keluarga lebih berat daripada tetangga dan seterusnya. Nah, yang kedua yang harus Anda ingat, ternyata ya, dalam Al-Qur'an ada kata-kata Kuratayun di dua tempat. Di dua tempat di surat yang berbeda. Dan ini menarik ini ya.
Pertama, yang tadi di surah apa tadi? Itu surah Al-Furqan ya, ayat 23 yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Maaf, bukan 23, 74. Al-Furqan agak-agak ke bawah, paling bawah ya. 74 ya. Tidak. Nah, ada juga di surah apa namanya? As-Sajdah ayat 17. Ayat 17. Ada kata-katanya yang sama, qurrata ayunnya. Dengarkan ya. Kalau tadi Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun ya, waj'alna lil muttaqina imama. Kalau di surah As-Sajdah ayat 17, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun. Apa artinya ini? Tak seorang pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan, nikmat-nikmat yang semuanya menyejukkan hati, itu sebagai balasan bagi orang-orang yang rajin beramal soleh. Tentang apa ini kira-kira? Tidak seorang pun yang tahu nikmat apa yang Allah sedang sembunyikan, yang semua nikmat itu selalu menyenangkan hati karena balasan dari amal-amal mereka. Kira-kira maksudnya apa itu? Yang disembunyikan itu apa? Dari Allah. Balasan bagi amal soleh. Apa yang disembunyikannya kita nggak tahu sekarang. Semuanya menyenangkan hati yang ada di situ. Senang tok wis. Nggak ada yang menyakitkan. Nggak ada yang menyusahkan. Sama sekali nggak ada orang sakit, nggak ada orang kurus yang jelek, ada yang bandut paling nggak ada. Semuanya senang dari semua bajunya. Surga. Kan ma ukhfiya lahum min qurrati, disembunyikan di surga. Jadi begini, kalau Rabbana hablana itu tentang keluarga surgawi atau baiti jannati. Kalau di surah As-Sajdah itu tentang surga yang nanti di akhirat. Jadi, iya, anggota keluarga yang kayak surga itu penampilannya qurrata ayun, selalu menyenangkan. Dan seluruh kenikmatan jannah seluruhnya menyenangkan, juga disebut qurrata ayun. Makanya kenapa disebut baiti jannati? Karena keluarga itu seperti surga. Karena penampilan keluarga itu selalu menyenangkan anggota keluarga. Sebagaimana di surga. Gitu. Makanya baiti jannati. Ingat-ingat lo ya. Nah, dan ini penting kita kejar. Predikat sebagai qurrata ayun bagi keluarga. Penting sekali. Karena ada penjelasan begini. Kenapa kok Allah samakan kenikmatan surga disebut qurrata ayun dengan anggota keluarga yang membuat orang bahagia itu qurrata ayun? Artinya apa? Jangan harap masuk surga mendapatkan qurrata ayun kalau Anda belum jadi qurrata ayun di dalam keluarga. Itu semangatnya. Qurrata ayun nanti bisa pas ketemu dengan qurrata, kan pas kan? Maka tidak mungkin maaf ya, kalau ada suami suka berbohong akan masuk surga, nggak mungkin. Dengan kebohongannya maksud saya kan? Apalagi pemimpin ya, yang suka bohong, ya, yang suka janji palsu, yang suka ngambil uang rakyat. Kok tahu aja ya? Iya sudah memang terbuka, memang terang-terangan. Iya, memang tahu. Yang suka merubah undang-undang. Astagfirullahaladzim. Kasihan beliau. Iya, kasihan beliau ya, kita doakan mudah-mudahan taubat itu ya. Biar kita nggak gibah. Ya biar selang jadi gibah ya. Doakan beliau, semoga beliau taubat, diberi pelajaran yang setimpal, jangan sampai di akhirat dia kemudian menderita kasihan karena dia masih muslim ya, masih muslim. Oke. Jadi semangat kita jadi qurratun sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita ingin masuk surga. Jadi kalau ingin masuk surga, mendapatkan qurrata ayun, jadilah istri yang qurrata ayun, jadilah suami yang qurrata ayun, jadilah anak yang qurrata ayun. Pas sudah ini. Nah, saya buat dengan percontohan begini. Ya. Ada 3 orang. Ini semuanya ngelamar, taruhlah angkatan darat ya, melamar ya, angkatan darat. Yang satunya orangnya gendut. Apa? Gendut. Mokoh. Apa kalau bahasa ini? Mokoh ya? Gembrot. Oh, gembrot mokoh. Leka-lekanya tuh. Pak, saya mau daftar angkatan darat. Nah, ya kan? Satu ya. Yang kedua, ini kurus, batu-batu.
Kurus, jalan juga pelan-pelan saking kurusnya tuh. Gitu ya. Kurus batu-batu. Ngelamar angkatan darat. Saya mau ngelamar angkatan darat. Yang ketiga, badannya tuh sterek, atletis. Tegak. Udah. Pak, saya mau lamar. Kira-kira diterima yang mana? Yang itu terakhir. Yang Ketiga. Kok berani Anda bilang begitu, kenapa? ya karena steril. Nah, karena penampilannya sesuai dengan syarat menjadi anggota darat. Sebelum dia jadi angkatan darat, penampilan seperti sudah menjadi angkatan. Sebelum mendapat qurrata a'yun, dia sudah menjadi Qurrata a'yun. itu jawabannya. Maka kita sangat mudah menerka kita ini mau ke surga tidak? Mau. Nah, artinya kita ini sudah pantas nggak ke surga? Mudah-mudahan insya Allah. Nah, mudah-mudahan. Makanya kenapa kita perlu pengajian? Ya itulah. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita lupa diingatkan. Oh iya, aku salah selama ini. Itu di pengajian. Makanya jangan malas datang. Udah kita umumkan tuh. Makanya, yang ini harus bertahan ini. Jangan kalau saya dalam 4 menit lagi berkurang lagi ya. Gimana masalah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11. Kecuali meninggal duluan baru nggak ada masalah. Loh, maksud saya tidak hadirnya karena sudah meninggal gitu loh. Mudah-mudahan bertemu lagi. Sering-sering lombok Ustaz. Rame terus dah. Nah, iya ini. Siap dah Ini baru Bulan datang. sekali. Saya sudah datang kok menanya lagi. Sering datang loh. Sering dah. Sudah 4 bulan sekali saya datang. Baru 4 kali. Loh iya sudah itu loh. Tugas saya banyak juga. Sekarang saya kirim. Biar rame. Jumat ini saya tahu nggak? Iya. Saya khotbah di 2 tempat di Surabaya. 2 tempat. Saya sudah akilkan sama yang lain. 2 tempat. Serius. Ya, karena saya bilang kalau saya terima itu, Pak, kalau saya nggak bisa saya akan carikan ganti. Senang dia. 2 tempat ini. Yang Jumat tadi. Ya. Ya, iya serius. Ya baik. Semangatnya. Pemburu Qurrata a'yun. surga. Iya. Nih ya. Alhamdulillah. Senyum-senyum ibu-ibu. Ya, harus senyum, qurrata a'yun. Nah, betul itu. Penampilan yang membuat orang senang kalau kita ketemu senyum atau apa mesem. Senyum. Makanya senyum terus kita. Ada hadisnya, tabassumuka liwajhi akika, soda, senyummu kepada saudaramu itu soda. Itu penampilan itu senyum terus kita ketemu. Harus senyum. Senyum berarti peduli saling memperhatikan. Oh ya. Gimana kabarnya? Ya senyum dulu ya. Dari mata turun ke hati. Iya, begitu kira-kira. Baik. Nah, sudah paham ya? Jadi ternyata kita menjadi qurrata a'yun itu di dunia kita bahagia karena menjadi baiti dan kita pantas masuk surga. Subhanallah. Makanya pas dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau mau ingin hidupnya hasanah dunia, hasanah akhirat, jadilah qurrata a'yun. Qurrata a'yun. Banyak juga. Mana dia? Ini dia. Alhamdulillah. Allahu akbar. Nah, makanya akhirnya lahirlah istilah jadilah bunga, karena bunga itu selalu menyejukkan hati melihatnya. Jadi kalau mau jadi qurrata a'yun yang membuat bahagia sepanjang musim di mana tempat dalam keadaan apapun, luar biasa. Saya contohkan ya. Ya, yang paling sudah jadi contoh ya Rasulullah ya. Pagi itu Rasulullah mau makan pagi. Ya. Ya Humairah. Nah, ini qurrata a'yun kan? Ya Humairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Ya. Tahu. Rasulullah itu loh. Bukannya Mbok nih. Mbok nih. Ma, nggak biasa itu. Nanti ada. Astagfirullahaladzim. Itu manggil cidanya Humairah ke cucunya nomor 3. Nah, makan pagi dong, ya gitu ya. Ya, makan pagi ya Humairah. Apa jawab istrinya? Maaf, nggak ada makanan pagi ini. Sebentar ya. Bahasanya apa? Maaf, tidak ada makanan pagi ini. Kalau tetangga sebelah bukan Rasulullah. Dek makan. Apa jawab istrinya? Apa makan? Mana uangnya? Enak aja makan. Beda kan? Yang bermasak.
Apa jawaban Rasulullah? Ditimbalin seperti itu modelnya bagusnya. Maaf, dia nggak marah. Kan kalau nggak ada makan berarti tanggungan suami kan? Iya. Dan dia nggak balik, dia nyari salah. Apa yang nak makan? Mana duitnya? Mana? Nggak gitu kan? Maaf, nggak ada makanan. Itu nyentuh itu. Apa jawaban Rasulullah? Ya sudah, saya puasa. Ada aturan puasa. Nah, secara fikih ini boleh kita puasa sunnah meskipun matahari sudah terbit. Boleh, asal belum makan. Ini dalil seperti itu kan? Tapi untuk keluarga sakinah, itulah jawaban suami yang baik. Nggak pakai gini. Apa? Nggak ada makanan. Loh, uangnya mana yang kemarin saya kasih banyak? Hah? Nah, boros kamu. Kan gitu kan? Saling salahkan kan? Itu bukan qurratayun. Jadi yang namanya qurratayun selalu menjaga kesalahan pasangannya, bukan mengumbar, bukan menvonis, menutup kekurangan pasangan. Subhan, indah nggak itu? Ya saya puasa, sudah selesai. Bukan gerutu, bukan balik. Ya puasa wes, mestinya ngasih duit kok puasa. Nggak gitu kan? Diam selesai. Subhan, nggak ada yang salah. Karena, nah, bagi qurratayun, seluruh problem hidup itu bukan masalah, tapi peluang. Apa? Peluang. Ingat ya, bukan masalah. Karena pada kata-kata peluang itu ada kata-kata uang, menyenangkan, ya kan? Ada kata-kata uang, menyenangkan. Maksudnya, kalau kata bilang masalah, bahaya. Karena ada kata-kata salah, nanti kita serba salah, ya. Makanya, itu ada Anda sakit, itu peluang atau masalah? Sakit, peluang atau masalah? Masalah. Peluang. Untuk ngampuni dosa. Lah, iya peluang. Kalau Anda pekerja atau PNS, peluang untuk istirahat. Iya. Udah kamu sakit, capek, peluang aja nih yang nggak masuk. Enak istirahat. Satu. Yang kedua, ya Allah, peluang untuk selalu ingat Allah. Ya Allah, sakit ya Allah. Kita semakin banyak nyebut nama Allah, zikirnya banyak. Ya kan? Ya, yang ketiga apa tadi? Menghapus dosa. Bahkan orang itu bisa jadi dia masuk surga itu karena sakitnya. Karena lamanya sakit sampai dosanya habis. Itu peluang besar sakit itu. Jadi bukan, waduh, gimana nggak masuk ini? Duh, saya sudah siap mau pengajar ini. Jadi kali gaji saya dipotong. Waduh, nah sudah sakit sudah. Waduh, stres, ya kan? Itu masalah, dia nggak masalah. Peluang. Karena dia sebagai qurratayun, dia selalu menghadapi masalah problem dengan peluang, karena dia akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Subhanallah. Qurratayun. Qurratayun. Mana dia? Ini dia. Masya Allah. Nah, Sisa pegang dia gak sih. baik. Loh, rahasia di sini ya, rahasia. Bukan Bangil kan? Ini lihat. Maksud saya rahasia itu ada Bangil ini. Jawa. Bangil semua ini. Bahasa Jawa. Iya kan? Dari Oh. bahasa Jawa. Tapi mulai di sini, ditularkan di sini. Ini Surabaya. Ditularkan. Kalau Sudah. ketemu sama Jawanya ya keluar asik. Iya. Oh, ini terpengaruh yang lomba-lomba Ini dari pacar ini rahasia. asli. Rahasia. Tidak ada suara. Tuan aja. Bisa kan? Baik, ya sekarang apa? Jadi ibu ya ingat ya, kalau Anda ingin jadi qurratayun jadilah bunga. Jadi seperti bunga. Nah, ini namanya ibroh ya, biar kita nggak gampang tidak lupa. Nah, bunga itu ada kepanjangannya. Nah, ini kita bahas sekarang. Dan itu semua akan membuat kita menjadi qurratayun dengan bunga kepanjangannya. Ya, apa itu kepanjangannya? B. Beribadah. Nanti ada penjelasannya. Kok jadi bunga? Iya ini. B beribadah. Unggul. Nanti kita jelaskan. N. Tebak. N. Sulit ini. Nga. N ya. Jadi an. Jadi ngalap berkah. Bisa dapat berkah ya. Ngalap berkah. Bahasa apa ini? Bahasa Jawa ya? Ngalap berkah ya. Ya, udah nggak apa-apa tahu ya. Ngalap berkah ya. Terus apa? G. Apa G? Kira-kira apa G? Kuat. G.
Iya, Giat Ya, semangat. ada ya sama dia. Iya. Gigi. Ya, Gigi. gigi. Nanti Allah jelaskan ya. Gigi itu sungguh-sungguh ya. Gus, A. Apa A? Yang bagus. A. Amin. Amal soleh. Ya, kayak kesana larinya, pas. Itu ada istilahnya. Ada arahnya ke sana. Akhlak. Iya, akhlak. Hebat Ya. Tuan Maryam. Beribadah unggul, ngalah berkah, gigi, akhlak. Saya jelaskan dengan singkat, kita akan jadi qurrata a'yun dengan bunga tadi. B, beribadah. Iya, betul, serius. Ya. Jadi kalau istri, suami, anak rajin beribadah, pasti dia bahagia selalu dengan ibadah. Serius. Mbak, saya tanya ya, beribadah ini kita ini melakukan pendekatan, istilahnya apa? Taqarrub ya, kepada siapa? Allah. Jadi semakin rajin ibadah, semakin dekat dengan Allah. Bahagiakah kita dekat sama Allah? Bahagia. Adakah sengsara dekat sama Allah? Tidak. Udah selesai udah. Kita kalau ibadah toh sudah selesai saya bahas. Kalau kita rajin ibadah pasti bahagia karena kita dekat dengan Allah. Tapi kenapa kita ibadah kok sekarang nggak dekat? Serius nggak ibadahnya selama ini? Sungguh-sungguh ibadahnya? Ada salat 4 menit aja kan? Nggak bahkan ibadah lagi. Ya Allah, Allah, ya Allah, dipanggil sama Allah, ya Allah. Ya Allah. Jadi dia langsung merasakan hubungan dekat sama Allah. Punya uang banyak, ya Allah, infak ya Allah, ada zakatnya berapa ini? Senang dia zakat. Kenapa? Dengan zakat, dengan uang itu dia dekat dengan Allah karena ada zakatnya. Lalu sekedar uang tok nggak dekat sama Allah, tapi zakat dekat sama Allah. Infak dekat sama Allah. Bantu memberi hadiah sama istrinya karena Allah dekat sama Allah, ya kan? Memberi hadiah sama ayah bundanya dekat sama Allah. Itu maksud saya. Makanya pasti orang ini ikhlas dalam segala hal. Jadi kalau orang beribadah dekat sama Allah, adakah kesengsaraan dekat sama Allah? Gak ada. Gak ada. Meskipun seperti di Gaza, mereka banyak yang ayah ibunya meninggal, saudaranya meninggal tinggal satu tok, dia tetap sabar karena dia hakikatnya dia paham. Ini semua takdir Allah. Dan semua keluarganya ke surga. Senang nggak ke surga keluarganya? Senang. Uang kita yang hidup ini masih bahaya ini kita ini. Betul. Kita matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Ini masih kita dalam kemungkinan. Tapi kalau di Palestina pasti. Makanya kemungkinan artinya kita belum pasti kan, tapi kita pingin memastikannya, makanya kita rajin tahlil dalam rangka menjaga menuju husnul Khotimah. itu loh maksudnya. Nah, secara dalil ya, nanti Ibu bisa lihat di surah An-Nahl ayat 97 bahwa ibadah itu membuat hidup kita bahagia. Itu ada hadisnya, ada ayatnya nih. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah dan seterusnya. Barang siapa yang rajin beramal soleh, di amal yang Allah redoi, ya ibadah kan, min dzakarin aw untha, baik laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, ini menarik ini, dan dia mukmin artinya dia beramal itu dengan keimanan, bukan sekedar kebiasaan. Artinya dia sadar ketika dia beramal ini panggilan imannya kepada Allah, iman dengan janji Allah. Ya harus begitu kita. Bisa diwujudkan dengan niat ikhlas itu orang beriman. Ya, apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu, itu bayangkan coba. Benar-benar pasti kami hidupkan orang yang ibadah tadi, yang amal soleh tadi, hayatan thayyibah, hidup yang serba baik. Tafsir menyatakan as-sa'adah. Thayyibah itu sa'adah. Jadi orang ibadah itu serba bahagia. Yang jamin siapa? Allah, bukan saya. Subhanallah. Kalau kita sudah pengajian selesai di sini, selesai, bisa selesai. Tapi kita ingin rincikan agar banyak hal yang bisa kita jaga untuk kita jadikan diri bahagia selalu. Jelas kan ya? Jelas ya? Kita beribadah dekat sama Allah, ya Allah. Ketika istri ngomel-ngomel suaminya sabar karena Allah. Indah. Kapan lagi? Itu kapan lagi? Itu indah karena suami nahan diri dari marah itu pahala. Karena Allah. Kan ada Qur'annya soalnya. Itu amal soleh. Jadi suami ketika dimarahi istrinya dia sabar, nggak balas, itu amal soleh. Amal soleh
mendekatkan diri kepada Allah. Bahagia. Luar biasa. Begitu pula sebaliknya. Iya, begitu sebaliknya, betul. Uang belanja kurang, itu ibadah kalau diterima dengan sabar. Tapi kita pingin selalu mendapat hadiah, itu ibadah juga, hadiah dari pasangan kita. Begitu ya. Subhanallah. Sudah ya? Itu dalilnya bahwa orang yang taat beribadah, makanya coba satu aja saya minta kepada Bapak Ibu ya semuanya, tolong dawamkan sholat di awal waktu dengan sholat yang khusyuk. Pasti berubah nasib, pasti berubah hidup kita lebih baik, pasti. Apalagi ditambah lagi yang lain, nah gitu kan? Ya oke, baik, udah ibadah ya, sudah. Ini karena waktu kita yang nggak begitu panjang, ya. Sudah tadi B sudah. Apa tadi? Unggul. Maksudnya suami istri khususnya harus belajar saling mengungguli, unggul. Saling kualitas pelayanan di keluarga itu bukan menunggu. Saya tunggu bagaimana sikapnya. Enak aja saya berbuat baik. Bukan begitu. Saya akan berbuat baik, tetap lebih baik meskipun sikapnya tidak adil dengan saya. Kenapa? Aku ingin mengungguli. Fastabiqul khairat. Loh kan gitu. Senang nggak kalau Anda menang dalam perlombaan? Senang. Kalau Anda lebih banyak kebaikan dalam keluarga dari suami, senang nggak? Senang. Keluarga suami agak tersinggung. Masa aku diungguli? Saya unggul lagi. Wah, lebih bagus. Saya unggul lagi. Akhirnya kan kebaikan semakin memuncak, saling mengungguli. Fastabiqul khairat. Suamiku selalu buat surprise ya. Aku apa ya? Tak balas ya gitu. Masa mau kalah? Bukan surprise sama suami saya. Suami kaget juga. Wis, dia surprise. Saya kasih yang lain lagi. Saya kasih lain. Akhirnya begini kan, naik kan? Subhanallah. Karena ada ayatnya. Surah Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi keluarga ini ujian. Siapa di antara suami istri atau anak yang lebih baik, paling baik di antara mereka, itu ujian. Bukan kita senang dilayani terus, dalam arti kita kualitas amal di bawahnya pasangan kita. Kita bukan nggak senang, kita mengenjot lagi lebih bagus. Unggul tadi, saling mengungguli. Jadi begini kan, kajar kemenjar kebaikan. Subhanallah, indah sekali kan? Baik, suaminya lebih baik. Aku nggak mau kalah lebih baik lagi, lebih baik. Subhanallah, makanya makin tua usianya semakin bahagia karena kebaikannya semakin banyak, ibadahnya semakin berkualitas. Jangan pernah mengatakan saya layani, dia nggak ngelayani saya. Nggak benar itu. Itu kata-kata yang mengatakan aku nggak ingin bahagia. Nah sebentar, tadi kan apa tadi makna qurrata ayun? Selalu membuat senang orang-orang di sekitar. Nah, dari definisi ini Anda bisa nggak meneruskan kalimat ini? Suami yang bahagia itu adalah cermin dari istri. Apa? Cermin dari istri. Cermin? Dari istri. Boleh, nggak boleh yang lain kayak? Silakan, yang lain boleh. Suami yang bahagia itu adalah, boleh, itu satu. Yang lain, coba. Suami yang bahagia itu Adalah kalau dia menjadi qurrata ayun, ya kan? Nah, tadi kan qurrata ayun adalah selalu menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Jadi suami yang bahagia itu adalah suami yang yang menyayangi istri. pasti, ya, oke, benar juga, benar. Ya. Apalagi? Bertanggung jawab. Tanggung jawab, benar juga. Itu Suami yang berakhlak baik bisa. masuk nanti masuk itu. Tapi ada kata-kata yang Suami yang beriman. iya masuk juga, masuk. Udah saya teruskan ya. Suami yang bahagia adalah suami yang bisa membuat istrinya bahagia. Kalau menyayangi Paham kan? istri sudah. Makanya semua masuk. Diperhatikan, dikasih hadiah, semuanya masuk yang tadi. Tapi suami bahagia adalah suami yang bisa membuat istrinya bahagia. Kita balik sekarang. Istri yang bahagia adalah Suami yang istri yang pandai membuat suaminya bahagia. Meskipun suaminya belum beres. Walaupun tak sugih. Iya. Istri yang bahagia yang suaminya gaji. Suaminya Aisyah. Betul nggak? Betul nggak? Jadi bahagia istrinya gimana? Apa, Bu? Kalau suami tidak bisa membahagiakan istrinya gimana? Ya makanya suami harus terus mengevaluasi diri.
Ya, kalau dia sadar, kalau sadar. Nah, Kalau nggak sadar. makanya itulah perlu ada pengajian, nyadari seperti ini kan. Nah, makanya istrinya juga karena pengajian tetap walaupun suami tidak bisa membalas, tetap dia terus karena dia ingin bahagia. Bahagianya karena dia bisa membahagiakan suaminya, meskipun suami nggak bisa membalas. Betul Bu, paham saya? Nah, itu. Jadi kekurangan suami istri yang melengkapi atau kekurangan istri suami yang melengkapi. Makanya kan kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istrimu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian dari istrimu. Apa maksudnya? Saling menutupi kekurangan, menutup aib. Maka pantang istri menyebut aibnya di hadapan orang lain. Pantang. Kenapa? Aku pakaiannya kok. Masa di kudisan, korengan? Enggak kan? Karena ditutup. Subhanallah. Gitu Bu ya. Nah, jadi masing-masing kita lebih dulu menjadi Qurratu A'yun, jangan menunggu. Ya nanti saya tunggu dulu dia Qurratu A'yun baru saya balas. Bukan, duluan karena unggul tadi. Ayyukum ahsanu amala. Oke, sudah ya? Jadi bukanlah suami yang bahagia yang mengatakan saya dilayani. bukan itu. Saya kalau merintah tuh, oh istri saya tuh taat, oh senang merintah. Bukan itu. Ya kan? Gitu ya. Atau istri juga demikian ya. Sebaliknya. Karena waktu kita G apa saja? U sudah, N apa? Ngalap berkah. Ya. Masih ingat nggak doa pertama yang Anda dengar ketika azab kabul dulu? Apa doanya? Yang Anda dengar dari orang-orang, dari ustadz yang berdoa. Apa doanya diantaranya buat orang yang baru manten? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Penting banget mendapat barokah, makanya ngalap barokah. Ngalap berkah. Apa itu barokah? Ayat. Ziyadatul khair. Selalu bertambah kebaikan dalam keluarga itu. Seiring dengan bertambahnya usia pernikahan. Umum sudah. Nanti segala macam kebaikan itu subur dalam keluarga itu. Subur. Yang asalnya malas sholat, rajin sholat. Asalnya malas ngaji, rajin ngaji. Mau semakin bagus, saling mendukung kebaikan dalam keluarga itu. Itu keluarga bagus. Bukan saling menelanjangi aib. Saling menuturkan kejelekan. Nah, bukan menunjukkan, bukan saling menutup kejelekan sehingga memunculkan kebaikan yang lain. Itu barokah. Makanya termasuk semakin bahagia itu barokah. Nah, jadi barokah itu hanya ada dalam kejujuran, betul? Nah, itu bukan ada dalam dosa, tidak ada. Kasihkan aja, kasihkan. Nah, itu buat yang tidak hadir kasihkan dia. Eman besi dia semeton. Corong. Oh, corong. Ya Allah. Dekat sama. Oke, sampai asik Gi. Ya Allah. Nah, makanya istri pengajaran suami jangan dirayu sehingga mengambil hasil haram. Enggak ada barokahnya, bahaya. Jadi termasuk barokah itu adalah rezeki yang halal. Ya. Nah, itu ya para istri ya. Itu semuanya ya. Oke. Sudah apa ngalah berkah udah. Jadi kalau kita nggak berkah, nggak mungkin kita bahagia. Nggak mungkin. Sebentar. Di antara barokah itu termasuk anak yang berkembang menjadi anak yang soleh-soleha. Nah, kalau ingin dapat barokah di antaranya rajin berdoa. Saya contohkan ya. Contohkan. Pernah nggak dengar cerita Rasulullah sedang makan bersama sahabat-sahabatnya. Di sampingnya makan lahap. Begitu tidak makan, pada suapan terakhir, lupa kita makan bismillah. Akhirnya sebelum disuap yang terakhir, bismillahi awwalahu wa akhiruh. Rasulullah gimana? Ketawa. Oh, kenapa? Allah tunjukkan ada setan di samping sahabat itu muntah-muntah. Memuntahkan makanan. Ternyata kalau kita nggak baca basmalah, hakikatnya kita nggak makan. Nggak barokah. Setan yang makan. Makanya jangan pernah berbuat sesuatu tanpa doa, tanpa zikir. Makanya kan mau masuk WC ada zikirnya, bayangkan. Naik kendaraan apalagi kendaraan. Ketemu teman, assalamualaikum, itu doa. Warahmatullahi wabarakatuh. Lihat suami, mana kebayang. Jadi pokoknya barokah semua deh. Doa. Termasuk maaf. Ada hadis ketika ketika suami ingin sedekah sama istrinya. Paham sedekah kan? Paham kan? Oh, ya, alhamdulillah pintar wis. Ya. Idza ata rajulun imratahu tsumma qala bismillahi Allahumma
Janibnas syaiton. Wa janibis syaiton ma razaqtana. Halo? Sudah sering dengar suaranya dari suaminya? Mungkin dalam hati. Oh, dalam hati. Diingatkan. Bang. Tolong untuk kali ini setiap mau sedekah tolong suaranya dikatakan sedikit biar saya mantep. Kenapa? Begini. Summa rizqana wadan. Kemudian Allah ngasih anak. Lam yadurrahu syaitan. Anak yang lahir gara-gara suaminya nggak pernah lupa baca doa sebelum bersedekah kepada istrinya, tidak gampang dipermainkan setan anaknya. Berarti kalau suaminya nggak baca doa, anak yang lahir itu gampang diperdaya oleh setan. Berarti kalau yang nakal banyak tingkah. makanya tanya bapak, baca nggak? Berarti kalau ada anak nakal, yang nakal siapa sebenarnya? Bapaknya. Ibunya juga, kok diem? Podo. Kerja sama yang nggak baik. Ini serius loh ini sekedar doa saja. Anak kita tuh nggak tahu, tapi imbasnya sama anak. Kasihan anak kita dong. Ya Allah Pak Ustadz, jangan-jangan aku sudah punya 4 anak, siapa nggak berdoa? Nanti pulang-pulang, anak maaf ya, maaf, jangan bilang-bilang loh ya, maaf ya, dalam hati aku yang lihat kamu nakal ya, nggak doa. Serius. Bagaimana kalau suaminya sering ngaji maki istri tapi dikatakan tidak sama hatinya? Hah? Apakah betul itu? Ya nggak betul loh. Walaupun tidak dari hatinya, senang nggak dicaci maki? Cerita dari temanku nih. Senang nggak dicaci maki? Nggak dari hatinya, senang nggak? Ya nggak senang. Cerita teman saya ini. Ya makanya Anda misalnya senang nggak? Umpama Dicaci habis maki. dia nyaci maki istrinya. Terus setelah sekian jam dia bilang, saya itu enggak dari hati saya nyaci maki kamu. Sudah kebiasaan. Iya, tapi menyakitkan bang, suara itu bang. Nah bagaimana itu Pak Ustadz? Betul apa enggak itu? Iya. Mulut ini sama hati ini bisa Enggak. beda, bisa. Pasti salah karena amal kita jawahir yang kita lihat, kita rasakan. Amal antara manusia yang zahir, yang bisa didengar, yang bisa dirasakan. Ya salah. Anda hatinya. Iya udah tahu. Coba misalnya saya mencuri tapi ikhlas, bener nggak? Tetap salah. Ikhlas mencuri nih, ikhlas. Ya salah. Apalagi nggak pakai hati ya, tambah salah. Enggak. Ini mulutnya Iya, aja. iya, mulutnya ada. Ada. Betul, menyakitkan mulutmu itu. Menyakitkan kan? Adalah harimau. Iya, mulut harimau. Makanya ada hadisnya. Nah, kalau bisa sarankan. Betul itu ya yang keluar Ya. dari sini berarti sama hatinya itu. Kita nggak ngurus itu ya. Yang penting kalau suaranya jelek itu bahaya, tetap nggak bagus. Karena ada hadisnya. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik, kalau nggak bisa mendingan diam bang, itu Terus hadisnya. ini Pak Ustadz kita mau bertanya. Iya. Berdosa apa enggak perempuan itu setelah itu perempuan itu meninggalkan dia? Apakah berdosa? Karena keseringan. Karena keseringan. Karena terus-terusan mulutnya yang jelek mencari Iya, maki. sudah berusaha. Weh, abang, Kurtayun datang bang. Ya baik. Jadi, ya, orang sudah pergi ya. Kita habiskan dulu ya. Tadi apa tadi? Ngalah berkah sudah ya? Ya. Jadi, ya, di antara caranya adalah banyak berdoa. Dalam setiap pekerjaan menggoreng, menyajikan minimal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak ada doanya, Bismillah. Harus ada mengiringi semua. Ya. Bahkan kita kan minta. Solawat Pak Ustadz. Ah, ya? Solawat. Sambil bersolawat. Salawat boleh, semua bagus. Boleh salawat. Tapi kita tekankan di sini doanya ya, yang ada hubungan dengan pekerjaan itu, oke? Oke. Sudah ya, tolong ya ibu-ibu tadi. Yang berikutnya apa? Gigi. Nah, setiap keluarga ada problem. Pasti. Istri itu pasti ada kelemahannya. Pasti. Suami juga ada kelemahannya. Pasti. Nah, harus paham itu. Nah, tugas kita dalam berkeluarga bukan mencari alasan dengan kelemahan itu untuk cerai, tapi untuk dipertahankan. Namanya gigi. Dipertahankan gitu loh. Karena semua masih ada kelemahannya. Anda mau kemanapun nggak ada suami yang sempurna. Anda mau ganti lagi suami, nggak ada yang sempurna. Pasti ada kelemahannya. Istri juga demikian. Ya, nggak ada yang sempurna. Mau ganti berapa kali tetap nggak sempurna, bang. Jadi semua sempurna. Sasaran gue. Salah sendiri datangnya.
Jadi nggak ada yang sempurna. Artinya begini, terimalah kekurangan pasangan kita sebagai peluang, bukan masalah. Iya kan? Kekurangan istri minimal didoakan. Pahala kita ya Allah. Bantu istriku biar orang laki nggak mencucu doang ya Allah. Udah doakan ya kan? Mungkin suami juga begitu, doakan. Jangan dasar, doakan masalah gitu. Banyak masalah. Dasar, oh ada masalah. Kalau misalkan berdoa itu apa selalu begini, apa nggak pakai ngangkat tangan terus kita berdoa di dalam keadaan jalan, apa bisa ya? Dalam keadaan apapun berdoa kepada Allah, monggo. Allah itu terima asal hati Anda tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ya? Gigih Bu ya. Pertahankan ya. Jadi semuanya ada kekurangan, betul? Jadi kita bahagia dalam kekurangan, bukan dalam kelengkapan, kekurangan. Karena semuanya peluang. Kekurangan disempurnakan oleh pasangannya. Kan peluang. Bahagia. Sudah selesai? Akhlak. Ya. Kata Rasulullah, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada keluarganya. Jadi, begini, suami yang paling baik akhlaknya bukan ketika dia jadi pemimpin kepada rakyatnya, bukan itu. Misal kalau suami ya, istri itu akhlaknya bagus bukan karena dia pandai kepada ustadz, bukan itu ukurannya. Tapi kepada suaminya. Juga istrinya, suami juga. Suami baik akhlaknya, ukurannya gimana kepada istrinya terlebih dahulu. Itu orang yang paling berhak mendapatkan akhlaknya. Bukan tetangga, bukan rakyat, bukan ustadz, bukan ustadzah. Paham saya? Jadi yang paling berhak itu adalah suami kita atau istri kita. Jadi akhlak kita yang baik ukurannya di keluarga, bukan di luar. Allah. Yang pertama itu di keluarga. Termasuk akhlak kepada ibu kepada anak. Itu harus dijaga benar. Betul gitu. Jadi kita tidak perlu mikir panjang-panjang di luar, tapi tolong jaga akhlak terbaik di hadapan pasangan. Akhlak Islam pasti yang terbagus. Qurrat ayun. Mana dia? Alhamdulillah. Selesai, alhamdulillah. Qurrat ayun, selamat menikmati hidup baru. Hidup yang paling bahagia sejak sekarang ini, tambah bahagia kan levelnya kan? Sudah terasa kan? Alhamdulillah. Saya kira begitu ya. Bahagia dengan takdirnya Allah. Oh iya betul. Apapun tadi Bang. Takdir baik dan takdir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ditunggu di masjid ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan kepada hostnya. Terima kasih.